Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang tim tentara bayaran mendapatkan misi untuk melenyapkan seorang pemasok senjata ilegal. Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di mana si Barney serta timnya membebaskan teman lamanya bernama Dexter dari kereta api lapis baja saat menuju penjara. Film berlanjut di dalam pesawat. Si Dexter bercerita kalau dulunya dia adalah seorang petugas medis dan menyandang gelar dokter kematian. Disinilah kita tahu kalau ternyata si Dexter salah satu pendiri The Expendable bersama si Barney sebelum anggota yang sekarang bergabung. Setelah itu si Dexter meminta pisau yang dipegang si Gunner untuk mencukur jambangnya. Sedangkan si Chris mengatai si Dexter gila setelah melihat tingkahnya. Mendengar itu si Barney meminta si Chris memakluminya karena si Dexter sudah terlalu lama di penjara gara-gara membunuh seorang politik. Tak lama kemudian si Dexter ikut gabung dan dengan gaya tengilnya dia kenalan dengan si Chris. Setelah itu si Dexter mengatakan kalau dia saat ini sangat bersemangat untuk pulang untuk menikmati makanan yang lezat-lezat, tapi keinginannya harus tertunda karena si Barney mengatakan kalau sekarang tujuan mereka adalah menghentikan seorang pemasok senjata bernama Victor. Setelah itu si Barney menyerahkan peralatan milik si Dexter dan si Dexter hanya bisa pasrah, lalu mengucapkan terima kasih kepada anggota si Barney yang telah menyelamatkannya. Singkat cerita, si Barney bersama rekan-rekannya saat ini berada di sebuah pelabuhan yang ada di negara Somalia untuk menyelesaikan tugas mereka. Tapi si Barney justru kaget sekaligus bingung saat melihat targetnya, karena setahunya si target itu bernama Stone, bukan Victor. Belum lagi si Stone ini dulunya adalah mantan rekannya sekaligus musuhnya dan berakhir si Barney menembaknya. Tapi sekarang kok masih hidup. Saat baku tembak selesai, salah satu anggota si Barney yang bernama si Kaisar justru sekarat karena ditembaki si Stone. Film berlanjut, si Barney serta anggotanya merasa sedih melihat keadaan si Kaisar yang belum siuman. Si Barney pun meletakkan cincin keberuntungannya di samping si Kaisar. Setelah itu si Barney keluar rumah sakit untuk menenangkan diri, tapi di luar dia sudah ditunggu anggota CIA. Salah satu pria tersebut mengenalkan dirinya bernama Drummer dan jabatannya adalah kepala operasi CIA. Si Drummer pun menyalahkan si Barney yang mengacaukan operasinya, padahal mereka sudah memberikan informasi tentang lokasi targetnya. Dan sekarang targetnya lolos gara-gara kelalaian si Barney dan timnya. Mendengar itu si Barney tidak terima karena sebelumnya si Cruz memberitahu kalau targetnya bernama Victor. Tapi saat mereka tiba di lokasi, informasi si Cruz salah total karena si target nama aslinya adalah Stone. Si Drummer justru tidak peduli dengan siapa nama aslinya karena mereka mengenalnya sebagai Victor, yaitu seorang pemasok senjata. Belum lagi pasukan si Victor telah membunuh 2 anggota CIA.
Setelah melampiaskan emosinya, si drummer memberikan satu kesempatan lagi kepada si Barney dan timnya untuk memburu si Stone. Sore harinya dengan berat hati si Barney membubarkan timnya karena dia tidak ingin salah satu di antara mereka tewas dan sekarat seperti si Kaisar. Gara-gara dia mendengar itu, anggotanya pun tidak terima karena mereka ingin selalu bersama si Barney melewati ini semua. Tapi keputusan si Barney sudah bulat sekalipun si Chris mengejarnya. Singkat cerita, si Barney menemui seorang teman lamanya bernama Bonaparte, di mana si Bonaparte ini sering mengadakan tarung ilegal. Melihat kedatangan si Barney, si Bonaparte bertanya apa yang diinginkannya. Si Barney pun menjawab kalau dia ingin membentuk sebuah tim baru karena tim lama sudah dipensiunkan, dan dia ingin tim barunya berisi anak-anak muda yang punya keahlian serta tidak punya rasa takut. Film berlanjut, si Bonaparte membawa si Barney ke suatu tempat di mana yang pertama mereka terekrut adalah seorang pria bernama Thor, di mana si Thor ini mempunyai keahlian meretas. Yang kedua, mereka terbang ke New York untuk merekrut seorang wanita bernama Luna. Dia ini ahli di lapangan serta petarung jarak dekat. Yang ketiga, mereka berangkat ke Arizona menemui seorang pria bernama Galgo, tapi si Barney menolaknya karena si Galgo sudah berumur. Yang keempat, mereka ke California untuk merekrut seorang pria bernama Marlito yang bekerja di Biro Penelitian Pertahanan. Dia ini mempunyai keahlian dalam persenjataan. Dan yang terakhir, mereka berdua terbang ke Meksiko. Di sini mereka merekrut seorang pria bernama John. Dia ini mantan marinir. Film berlanjut, si drummer memberitahu si Barney lokasi si Stone saat ini, di mana dia akan bertransaksi dengan mafia Albania di negara Rumania. Dan kesempatan si Barney hanya 36 jam, karena setelah itu dia akan sulit lagi dilacak. Besok harinya di bandara, si Barney dan tim barunya sudah bersiap-siap. Tak lama kemudian tim lamanya datang meminta ikut karena mereka khawatir si Barney kenapa-kenapa. Belum lagi tim barunya masih muda-muda, tapi si Barney justru menyuruh mereka pulang. Singkat cerita, si Barney dan timnya sudah berada di Rumania. Mereka pun memantau serta memotret kegiatan si Stone. Setelah itu mereka langsung mengatur strategi dan memutuskan untuk menyergap si Stone saat bertransaksi. Malam harinya si Barney serta timnya beraksi dan mereka berhasil menangkap si Stone. What do you want? Film berlanjut, di perjalanan si Barney menghubungi si Trent supaya siap-siap karena mereka sedang menuju ke sana membawa si Stone. Disinilah kita tahu kalau ternyata si Stone dulunya salah satu pendiri The Expendables, tapi si Stone lebih memilih jalan yang salah dengan menjalankan bisnis ilegal. Dan di sini juga si Stone menceritakan kenapa dia bisa selamat dulu saat si Barney menembakinya, karena dia memakai rompi anti peluru. Saat si Barney dan si Stone bertengkar, tiba-tiba anggota si Stone mengebom mobil yang mereka tumpangi. Si Barney pun terlempar ke sungai dan anggotanya disandra si Stone. Besok paginya, setelah melenyapkan 4 orang anggota Stone yang menemukannya, si Barney langsung menemui si Trent lalu menceritakan apa yang terjadi. Setelah duduk di dalam pesawat, si Trent menyerahkan laptopnya yang menunjukkan si menyandra anggotanya. Si Stone menyuruh si Barney untuk datang ke tempatnya, kalau tidak dia akan mengeksekusi mereka semua. Film berlanjut, si Barney serta si Trent baru tiba di Amerika. Si Barney pun menyuruh si Trent pulang karena dia sudah memutuskan menyelamatkan anggotanya sendirian. Saat menyiapkan peralatannya, si Barney kaget melihat kemunculan si Galgo. Si Galgo pun cerita kalau dia mendengar berita dari orang lain tentang anggotanya yang ditahan si Stone.
Dia pun meminta ikut untuk membebaskan mereka. Melihat kegigihan si Galgo, si Barney pun memutuskan mengajaknya. Tapi saat mereka hendak lepas landas, tim lama si Barney mencegatnya. Mau tak mau si Barney pun menyuruh mereka naik. Di dalam pesawat si Barney menerima telepon dari si drummer yang memberitahu kalau NSA melacak sinyal HP milik anggotanya ditahan saat ini berada di Afghanistan dan tempat tersebut dikawal ketat tentara setempat. Dia pun memerintahkan si Barney untuk membatalkan niatnya, tapi si Barney justru mengabaikannya. Merasa diabaikan, si drummer memutuskan untuk menyusulnya dengan mengajak si Trent dan si Lee. Singkat cerita, si Barney dan timnya sudah tiba di lokasi yang diberitahu si drummer. Saat baru membebaskan keempat anggotanya, tiba-tiba TV di ruangan itu hidup. Muncullah video si Stone yang menantang mereka bisa nggak keluar dalam waktu 45 detik karena seluruh bangunan tersebut sudah dipasangi bom. Mendengar itu mereka pun panik. Tapi dengan keahliannya si Thor mematikan semua bom tersebut. Melihat itu si Stone pun kesal lalu menyuruh untuk mengirim tentara menyerang mereka. Setelah itu terjadilah pertempuran sengit di mana 10 orang melawan ratusan tentara beserta peralatan tempurnya dan mereka sempat kewalahan menghadapinya. Untunglah si drummer datang tepat waktu membantu. Dan setelah duel si Barney berhasil mengirim si Stone ke alam lain. Yay! Akhir cerita, si Barney dan timnya merayakan kesuksesan misi mereka. Si Kaisar pun sudah sembuh lalu mengembalikan cincin keberuntungan si Barney. Dan si Galgo merasa senang karena si Barney menerimanya sebagai anggota tim The Expendables. Dan film pun selesai.